Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-53. Oke, soal yang pertama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 1, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari A. DPR, B. MPR, C. Dewan Pertimbangan, D. Komisi Yudisial, E. Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1. Jawabannya adalah E, yaitu Mahkamah Agung. Jadi, berdasarkan pasal 14 ayat 1, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 2. Sistem politik di Indonesia mempunyai kemampuan memenuhi 5 fungsi utama berikut ini, kecuali A. Mempertahankan pola, B. Pengaturan dan penyelesaian konflik, C. Disintegrasi, D. Pencapaian tugas, E. Penyesuaian. Sistem politik di Indonesia mempunyai kemampuan memenuhi 5 fungsi utama, kecuali di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan fungsi utama dari sistem politik di Indonesia adalah C, yaitu disintegrasi. Berikut pembahasannya. Sistem politik di Indonesia mempunyai kemampuan memenuhi 5 fungsi utama, yaitu mempertahankan pola, pengaturan dan penyesuaian konflik, integrasi, pencapaian tujuan, dan penyesuaian. Jadi, yang bukan adalah C, disintegrasi. Lanjut soal nomor 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota. A. 1/4, B. 2/4, C. 3/4, D. 1/2, E. 2/3. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota. Berikut pembahasannya. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7B Ayat 7. Jadi, jawaban soal nomor 3 adalah C, yaitu 3/4 dari jumlah anggota. Lanjut soal nomor 4. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi A. MPR, DPR, rakyat, B. Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, C. Rakyat dan MPR, D. DPR, DPD, MPR, E. Presiden, MPR, rakyat. Arti pemerintahan dalam arti sempit. Berikut pembahasannya. Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Pemerintahan dalam arti sempit juga dapat disebut lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi, karena yang ditanyakan pada soal nomor 4 adalah pemerintahan dalam arti sempit, maka jawabannya pilihan B, Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri. Lanjut soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan bentuk kesatuan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 adalah
A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan azas kerohanian Pancasila. B. Ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 16 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar. C. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri-Menteri sebagai pembantu Presiden setelah diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi. D. Disebutkannya kembali pada pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alinea keempat pembukaan yang menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang belum terinci dan mengandung makna cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan berdasarkan azas kerohanian Pancasila. Jadi yang ditanyakan adalah yang merupakan bentuk kesatuan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan. Berikut pembahasannya. Bentuk kesatuan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan adalah antara lain, yang pertama disebutkannya kembali pada pernyataan proklamasi kemerdekaan dalam alinea ketiga, pembukaan yang menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan azas kerohanian Pancasila. Jadi, berikut ini yang merupakan bentuk kesatuan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus adalah pilihan A, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan azas kerohanian Pancasila. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 6. Salah satu tugas DPR adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan RUU yang berkaitan dengan A. Pajak, pendidikan, dan agama, B. Pendidikan, pajak, dan otonomi daerah, C. Otonomi daerah, agama, dan APBD, D. APBD, pajak, dan ekonomi daerah, E. Pajak, APBD, dan pendidikan. Yang ditanyakan adalah salah satu tugas DPR adalah mempertimbangkan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan RUU yang berkaitan dengan. Di antara kelima pilihan ini jawabannya adalah pilihan A, yaitu pajak, pendidikan, dan agama. Jadi, salah satu tugas DPR adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 7. Sidang MPRS pada masa Orde Baru sebagai koreksi terhadap Orde Lama menghasilkan keputusan-keputusan berikut ini, kecuali A. Pengangkatan Soeharto sebagai presiden sampai dengan terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. B. Pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. C. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. D. Pembentukan undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPA. E. Pembaharuan kebijakan landasan bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
Jadi yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan hasil keputusan sidang MPRS pada masa Orde Baru sebagai koreksi terhadap Orde Lama. Yang bukan. Jadi berikut pembahasannya. Sidang MPRS pada masa Orde Baru sebagai koreksi terhadap Orde Lama menghasilkan keputusan-keputusan berikut. Yang pertama, pengukuhan Supersemar. Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang hebat pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Yang kedua, penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Yang ketiga, pembaharuan kebijakan landasan bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Yang keempat, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Yang kelima, pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Yang keenam, pengangkatan Soeharto sebagai presiden sampai dengan terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. Jadi, sidang MPRS pada masa Orde Baru sebagai koreksi terhadap Orde Lama menghasilkan keputusan-keputusan berikut ini kecuali adalah pilihan D, pembentukan undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPA. Sedangkan pengangkatan Soeharto sebagai presiden sampai dengan terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum, pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembaharuan kebijakan landasan bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan merupakan hasil dari sidang MPRS pada masa Orde Baru sebagai koreksi terhadap Orde Lama. Jadi jawaban soal nomor 7 adalah D, pembentukan undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPA. Lanjut soal nomor 8. Semboyan liberalisme adalah A. Perluasan modal negara, B. Produksi oleh swasta atas prakarsa sendiri sebesar-besarnya, C. Biarkanlah negara memimpin dan mengatur perekonomian masyarakat, D. Perluasan perdagangan yang ada di bawah kendali pemerintah, E. Penanaman modal sebesar-besarnya oleh negara, yang merupakan semboyan dari liberalisme. Berikut pembahasan soal nomor 8. Semboyan kaum liberal adalah perdagangan bebas, dunia akan berjalan sendiri. Dalam alam ekonomi liberal akan terjadi persaingan hebat antara individu satu dengan individu lainnya. Pengusaha-pengusaha dengan modal besar akan mudah menelan pengusaha-pengusaha kecil. Jadi kalau liberalisme itu adalah adanya kebebasan. Jadi di antara ke-5 pilihan ini yang merupakan semboyan dari liberalisme adalah produksi oleh swasta atas prakarsa sendiri sebesar-besarnya, yaitu jawaban B. Lanjut soal nomor 9. Kabinet Juanda yang dibentuk pada tanggal 9 April 1957 merupakan Zaken Kabinet, yaitu A. Kabinet yang beranggotakan partai-partai politik terkuat, B. Kabinet yang beranggotakan orang-orang ahli di bidangnya, C. Kabinet yang keseluruhan anggotanya merupakan petinggi militer, D. Kabinet yang beranggotakan tokoh politik dan militer, E. Kabinet yang mengikut sertakan golongan oposisi. Yang ditanyakan adalah tentang Kabinet Juanda atau Zaken Kabinet. Maksudnya apa? Berikut pembahasan soal nomor 9. Kabinet Juanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Juanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kabinet Juanda dibentuk pada tanggal 9 April 1957
merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang beranggotakan orang-orang ahli di bidangnya. Jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 10. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah merupakan tujuan dari A. Pembangunan nasional, B. Persatuan Indonesia, C. Wawasan kebangsaan, D. Wawasan Nusantara, E. Tujuan nasional. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan, yaitu mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah merupakan pengertian dari apa? Berikut pembahasannya. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Jadi soal nomor 10, mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok, golongan, suku bangsa, dan atau daerah merupakan tujuan dari wawasan Nusantara. Jadi jawabannya adalah pilihan D. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.